Oke, di segmen kali ini kita akan membahas tentang cara gue menjadi produktif sebagai seorang pelajar tentunya. Dan apa yang saya sharing di video ini tentunya sepengetahuan saya dan sepengalaman saya sebagai seorang pelajar. Jadi tenang saja karena cara-cara yang ingin aku sebutkan itu sudah saya alami dan sudah saya gunakan terlebih dahulu. Dan sampai saat ini tentunya masih saya gunakan lebih tepatnya. Dan langsung saja ke cara yang pertama. Goals dan plan atau sebuah keinginan yang ingin kita dapatkan dan sebuah rencana. Di sini saya akan membedakan terlebih dahulu antara goals dan plan, sebuah keinginan dan sebuah rencana. Kalau keinginan yaitu suatu hal yang ingin kita dapatkan, suatu hal yang ingin kita capai, dan sebuah plan atau rencana itu adalah sebuah tindakan yang harus kita lakukan untuk mencapai sesuatu keinginan yang ingin kita raih. Sebagai contoh, saya ingin atau goal saya setiap minggu saya akan membaca satu buku. Dan plan atau rencana saya atau tindakan yang harus saya lakukan untuk mencapai sebuah keinginan tersebut, saya harus setiap harinya membaca buku sedemikian halaman. Nah, itu perbedaannya. Dan sekarang mungkin kalian sudah ada gambaran tentang goals dan rencana. Dan kita langsung saja ke cara berikutnya. Pikirkan apa yang ingin kalian improve atau tingkatkan dan taruh kegiatan tersebut di jam-jam produktif dan jam-jam efektif kalian. Mungkin ini kedengarannya kayak goals dan plan sih. Ya, samain aja lah biar gampang. Nah, usahain keinginan atau apa yang kalian inginkan, apa yang ingin kalian capai, goals ataupun plan yang ingin kalian dapat atau kalian miliki, itu untuk jangka panjang yang kira-kira berguna untuk di masa depan nanti gitu loh. Misalkan suatu skill yang ingin kalian pelajari untuk nanti, misalkan kalau kalian kerja, ataupun bahasa biar nanti kalian bisa pergi ke negara lain ataupun lainnya. Masih banyak sih sebenarnya. Jadi kalian pinter-pinter aja untuk milihnya. Sebagai contoh, aku itu ingin meningkatkan skill bahasa Inggris saya. Jadi aku belajar di jam-jam produktif saya yaitu pagi hari. Itu hanyalah contoh ya guys. Tapi jam-jam produktif itu berbeda-beda. Ada yang pagi, ada yang malam. Tapi kalau aku itu jam-jam produktifnya itu pagi. Habis bangun tidur itu enak banget kalau belajar. Kalau kalian jam-jam produktifnya malam ya taruh aja di situ, nggak apa-apa. Dan next, cara selanjutnya. Bangun setiap pagi dan tidur di waktu yang sama. Nah, kenapa aku nyaranin tidur di waktu yang sama dan tidur lebih awal? Karena tidur itu penting cuy. Nanti itu bakal ngaruh ke aktivitas pagi lu gitu loh. Tapi cara yang satu ini tergantung kegiatan dan aktivitas kalian juga sih menurut saya. Karena kegiatan orang kan berbeda-beda. Akan tetapi kalau aku itu lebih memilih tidur lebih cepat dan bangun lebih awal. Kenapa bangun lebih awal? Karena menurut aku dan sepengetahuan aku, kalau kita bangun lebih awal itu kita mendapatkan banyak waktu di hari tersebut. Dan waktu istirahat kita pun tetap terjaga karena kita tidur lebih awal juga. Mungkin cara ini tidak akan terlalu efektif jika kalian lakukan hanya satu kali. Akan tetapi jika kalian lakukan setiap hari secara berturut-turut, baru akan kerasa keefektifannya. Dan lanjut ke cara berikutnya. Jangan awali harimu dengan sebuah hiburan. Seperti contoh, kalau misalkan kalian bangun pagi, oh ada waktu nih 15 menit buat scroll TikTok buat main game lah, buat IG-an lah, buat nonton video lah. Please jangan. Kenapa jangan? Karena saat lu mengawali harimu dengan sebuah hiburan, otak lu itu sudah menyeting sedemikian rupa bahwa kamu itu lebih suka ke hiburan itu daripada ke aktivitas produktif yang sudah lu rencanain. Lebih baik kalian taruh hiburan kalian kayak main game, nonton video itu di saat kalian sudah menyelesaikan kegiatan produktif kalian.
Dan lebih bagusnya juga kalian batasin waktu untuk main hiburan kalian tersebut. Misal, aku mau main TikTok 15 menit. Kalau lebih dari 15 menit ya meninggal. Enggak bercanda kalem. Ya pokoknya sih dibatasin lah. Itu jauh lebih bagus daripada kalian scroll TikTok tanpa ada tujuan itu. Ini bukan bermaksud saya ngejelek-jelekin TikTok atau ngejelek-jelekin Instagram ya. Akan tetapi ya adalah kelebihan dan kekurangan dari aplikasi tersebut. Dan next, cara selanjutnya. Jika kalian punya banyak waktu, awali kegiatan di pagi hari kalian dengan rumus seperti ini. Kegiatan fisik, literasi, dan improving. Ya, benar. Pertama kegiatan fisik, lalu literasi. Literasi itu kayak membaca dan juga bernyanyi atau yang lainnya dah. Dan terus improving. Nah, di improving ini kalian bebas melakukan apa saja. Jadi, kalau misalkan di improving kalian sekolah ya sekolah. Kalau kalian improvingnya ikut kursus ya ikut kursus dan lain-lain. Kenapa yang pertama aktivitas fisik? Karena kan kita itu bangun tidur tuh, otomatis kan fisik kita itu tidak digunain gitu loh. Kalau kalian ingin lebih tahu tentang perbedaannya, kalian praktekin aja deh, dicontohin. Kalian awali pagi dengan aktivitas fisik dan satunya lagi tanpa aktivitas fisik coy. Kayak contoh kayak olahraga gitu loh, tapi olahraganya jangan berat-berat, kayak olahraga ringan aja, kayak lompat-lompat, gerak-gerakin badan atau peregangan. Kenapa aktivitas fisik? Karena kan bangun tidur itu otak-otak masih ngantuk gitu loh, mata masih ngantuk, badan juga masih kaku gitu loh. Jadi kalau kita sedikit olahraga, otomatis kan jantung itu memompa lebih darah ke otak, dan di otak itu nanti banyak oksigen, itu bagus cuy. Sebenarnya kalian gak mesti harus olahraga sih, kalian juga hanya bisa exercise atau peregangan atau pemanasan juga. Atau kalian juga bisa melakukan aktivitas fisik kayak nyuci piring, beres-beres kamar, atau rapiin baju atau gimana gitu, tapi jangan yang terlalu berat gitu loh. Dan yang terakhir yaitu sarapan. Untuk sarapan saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut karena mungkin kalian juga udah tahu apa manfaatnya. Dan selanjutnya di sini saya akan mencontohkan kegiatan produktif saya yang mungkin menurut saya produktif saat pagi hari. Mulai dari bangun tidur. Aku bangun tidur jam 4, kadang jam setengah 4, kadang juga jam 3, kadang jam setengah 5 juga kadang. Dan aku tidur sekitar jam 9. Nah, aku kan bangun tidur jam 4, lalu habis bangun tidur aku biasanya duduk beberapa menit nggak ngapa-ngapain. Jadi aku bangun tidur itu beberapa menit langsung duduk, terus juga beberapa menit lagi langsung berdiri nyalain lampu. Jadi kalau kalian bangun tidur itu biasain duduk gitu loh, jangan berbaringan. Jangan berdiri. Kalau langsung berdiri nanti bakalan kayak gitulah, sempoyongan. Habis itu aku langsung ke kamar mandi, kumur-kumur, terus juga habis itu aku wudhu. Habis wudhu ya sholat. Nah, habis sholat aku nentuin aktivitas aku yang akan aku lakukan. Biasanya aku tulis di catatan HP atau kadang ditulis di kertas. Kayak misalkan aku mau ini, mau itu, mau ini, mau itu, mau nyapu lah, mau inilah, misalkan. Setelah aku nulis atau nyatet kegiatan aktivitas yang ingin dilakukan, ya aku lakukan sekarang. Habis itu aku belajar bahasa Inggris. Ya seperti yang saya tadi bilang, aku itu belajar bahasa Inggris di pagi hari. Itu kayak enak aja gitu. Tapi ini cuman contoh kegiatan aktivitas aku biasa di pagi hari. Kalau kalian ingin beda ya terserah kalian. Setelah aku belajar bahasa Inggris, nah sekitar jam 5.30 atau 5.40, kadang juga kalau lagi paling males 5.20 aku udah ngelaksanain aktivitas selanjutnya. Nah, aktivitas selanjutnya itu biasanya aku peregangan, pemanasan, peregangan. Nah, setelah aku pemanasan badan, aku melakukan apa yang biasa aku lakukan, yaitu kegiatan tetap aku. Kegiatan tetap yaitu nyuci piring,
makan, mandi. Kadang aku singkat nyuring mandi biar gampang. Habis atau setelah nyuci piring, makan, mandi, aku itu selanjutnya ya beres-beres buat berangkat sekolah. Dan habis itu aku sekolah deh. Nah, mungkin itu saja kegiatan produktif yang biasa aku lakukan di pagi hari. Kalau kalian ingin mengikuti ya silahkan, kalau enggak ya nggak apa-apa. Kadang juga kalau kegiatan produktif itu biasanya ada kegiatan yang sangat mendadak, dan itu juga kadang merusak aktivitas biasa yang kalian lakukan itu. Dan terakhir di sini saya akan mengasihkan tips buat kalian. Tips yang pertama yaitu lakukan hal penting dan atur sebuah kegiatan prioritas utama. Nah, sebelum kalian membuat sebuah rencana untuk kegiatan sehari-hari, kalian pilih dulu sebuah kegiatan yang tidak boleh diubah atau kegiatan tetap yang harus dilakukan pada saat waktu itu. Kayak misalkan sholat, bahasa Inggris tadi yang saya bilang, saya belajar bahasa Inggris saat pagi, dan lain-lain. Tips selanjutnya yaitu jangan terlalu mengeluh terhadap tugas dan jangan pernah menunda tugas, oke? Karena kenapa? Kalau kita mengeluh itu yang ada tugasnya itu nggak selesai, itu hanya akan menjadi beban pikiran doang. Tugasnya nggak selesai. Kadang juga kalau kita mengeluh, yang ada nanti kita hanya menunda tugas tersebut. Dan tips yang terakhir, jangan lupa istirahat. Dan mungkin itu saja untuk topik dari pembahasan video kali ini. Mungkin semoga bermanfaat buat kalian dan sampai jumpa di video berikutnya.